pun jatuh sakit. Sejak saat itu, keluarga mereka jatuh miskin dan hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Bele bekerja keras, tetapi kedua kakak perempuannya tidak melakukan apapun. Bele, kamu kelihatan senang sekali. Iya, aku suka sekali mencuci pakaian. Aku jadi merasa lebih segar. Oh ya, kalau begitu, kami berdua berjalan-jalan dulu ya sebentar. Oh ya Bele, sementara kami pergi, tolong kamu bantu membersihkan kamar ya. Iya, hati-hati di jalan ya, Kak. Suatu hari, sang ayah menerima sebuah berita yang luar biasa. Katanya kapal yang membawa barang-barang ayah sudah merapat di pelabuhan. Apa? Kapal itu penuh dengan barang yang berharga. Kalau kapal itu sudah sampai, ayah bisa mulai kembali bekerja. Ayah? Hati-hati di jalan ya, dan cepat pulang. Iya, sayang. Jangan lupa oleh baju bagusnya ya, ayah. Kalau aku belikan baju yang berbulu ya. Iya, pasti ayah berikan. Kalau kamu mau ayah bawakan apa, sayang? Katakan. Aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat. Tapi karena di rumah ini tidak ada bunga mawar, kalau ayah menemukannya, tolong ayah bawakan pulang ya untukku. Bunga mawar? Ayah berangkat. Hati-hati di rumah ya. Ayah, hati-hati di jalan ya. Akhirnya, sang ayah pun berangkat menuju pelabuhan kapalnya. Setibanya di pelabuhan, sang ayah pun langsung memeriksa barang-barang di kapalnya. Tetapi ternyata dia harus kecewa kembali, karena dia tidak menemukan apa-apa lagi di kapalnya itu. Tidak ada lagi yang tersisa yang dapat dia jual. Kemudian, saat dia akan kembali, sang ayah tersesat dalam perjalanan pulang di tengah hutan. Kalau begini, aku lebih baik mati saja. Hah? Ada sekarang. Mengapa ada istana di tengah hutan? Aku tersesat dalam perjalanan pulang. Apakah aku boleh menginap di tempat Anda satu malam saja? Permisi, apakah ada orang di dalam sana? Terima kasih. Permisi, apakah ada seorang di dalam sini? Oh, semua itu pasti
harinya, salju yang turun semalam telah habis tak tersisa. Mengapa semuanya itu jadi seperti dalam mimpi ya? Ah? Bunga-bunga mawar ini indah sekali. Oh iya, aku sudah janji pada Billy untuk membawanya. Kamu tidak tahu balas budi, ya? Aku sudah menolongmu dan memperbolehkanmu menginap di sini, tetapi kamu mencuri bunga mawar yang paling aku sayangi. Aku tak bisa memaafkan perbuatanmu yang ini. Maafkan aku tidak tahu kalau Anda benar-benar menyayangi bunga mawar itu. Aku hanya teringat pada anak perempuanku yang juga menyayangi bunga mawar. Tapi tiba-tiba anak perempuan. Iya, aku punya 3 orang anak perempuan. Aku sangat menyayangi mereka. Jadi aku tidak boleh mati sekarang. Aku harus merawat mereka. Kalau begitu, kamu boleh pulang sekarang juga. Benarkah? Benarkah aku boleh pulang sekarang? Sebagai gantinya, seorang anak perempuan harus tinggal di istanaku ini. Apa? Kalau salah seorang dari anak perempuan tidak mau tinggal di istanaku ini, maka kau harus kembali dan menebus kesalahan yang kau perbuat di sini. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Tapi dengar, kalau kau melanggar janjimu, maka salah satu dari anak perempuan akan menanggung akibatnya. Mengerti? Baik. Sang ayah yang telah kembali ke rumahnya menceritakan kejadian itu pada anak-anaknya. Apa maksudnya ya? Semua ini karena Billy yang meminta bunga mawar. Aku tidak mau disuruh pergi ke tempat itu ya. Billy, kamulah yang harus bertanggung jawab, mengerti? Sudahlah, biar ayah saja yang kembali ke tempat itu. Tidak bisa ya. Kalau ayah yang pergi, lalu bagaimana nasib kita semua ya? Daripada ayah pergi ke istana itu, lebih baik aku yang mati dimakan oleh raksasanya. Ayah sudah tua, sudah tidak ada lagi yang ayah dapat kerjakan di dunia ini. Sementara kamu, Billy, masih sangat muda. Biar aku saja yang pergi ke istana itu. Lagi pula, raksasa itu kan tidak bermaksud membunuhku kan ya? Jika aku melakukan apa yang dia inginkan, mungkin aku boleh kembali lagi. Tapi anakku... Sudahlah, pokoknya aku yang harus pergi. Apapun yang dikatakan ayahnya, Billy tidak juga mengubah pendiriannya. Kemudian dengan diantar oleh sang ayah, maka Billy pun pergi ke istana raksasa itu. Tuan raksasa, aku sudah datang membawa putriku. Namaku Bele. Aku datang ke sini untuk memenuhi janji ayahku padamu. Billy, kamu kemari tidak dengan terpaksa, bukan? Iya, aku datang ke sini dengan senang hati. Kamu anak yang baik ya, Billy. Kamu mau datang ke sini untuk menggantikan ayahmu. Besok pagi ayahmu harus pergi dari sini. Iya, tapi... Baiklah. Tunggu dulu. Ayah, Walaupun malam itu adalah malam perpisahan mereka, entah mengapa, justru pada malam itu mereka berdua tertidur dengan lelapnya, seperti terkena sihir yang ajaib. Kamu benar-benar anak yang sangat baik. Kamu mau menyerahkan dirimu demi tertolongnya jiwa ayahmu. Karena itulah aku harus selalu lindungi. Aku yakin, suatu saat kebahagiaan akan selalu bersama. mimpiku aneh sekali. Keesokan paginya, sang ayah pergi meninggalkan Billy sendirian di istana itu.
Jadi semua barang-barang ini disiapkan hanya untukku. Kalau begitu, Raksasa itu tidak bermaksud membunuhnya, dan Billy pun merasa senang. Apapun yang kau inginkan semuanya sudah tersedia di sini. jadi kalau aku tinggal di sini, aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Iya benar. Permintaanku hanya ada satu. Aku hanya ingin tahu apakah ayahku sudah sampai di rumah dengan selamat. Ayah. Syukurlah. Billy, bolehkah aku melihat makan? Iya, tentu saja Tuhan. Kalau aku mengganggumu, jangan segan-segan menyuruhku keluar. Aku akan segera keluar dari ruangan ini, Billy. Tidak. Aku mau kau berkata jujur. Aku yakin kau pasti takut melihat mukaku yang seperti ini. Iya. Tapi maafkan aku tidak biasa berbohong. Tidak apa-apa, aku pasti telah melakukanmu. Kamu tidak boleh berbohong. Aku tahu bagaimanapun keadaanku, wajahku akan tetap jelek saja seperti ini. Jangan berkata begitu. Tuhan tidak boleh merendahkan diri seperti itu. Karena aku tidak seperti yang Tuhan katakan. Percayalah. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Kan sudah aku katakan. Aku tidak biasa berkata bohong. Ternyata kamu benar-benar anak yang baik. Kalau saja aku bisa mengatakannya, mungkin sudah banyak kata-kata yang bisa aku ucapkan kepadamu. Tapi untuk hari ini, Billy, terima kasih untukmu. Makan malamnya enak sekali. Selamat tidur ya. Billy, apakah kau mau menjadi istriku, Billy? Apa? Apakah kau mau menikah denganku, Billy? Aku tahu Tuhan adalah orang yang sangat baik. Tapi aku tidak bisa berbuat lebih lagi untukmu. Kasihan sekali dia. Tapi untuk menjadi istrinya. Hari berikutnya, kehidupan Billy di istana pun dimulai. Sepanjang siang, Billy hanya membaca buku dan berjalan-jalan sendirian. Kehidupan yang sepi. Bila malam tiba, sang raksasa pun kembali keluar. Dia pun banyak berbincang-bincang dengan Billy untuk menyenangkan hatimu. Billy pun sangat senang. Sekarang, setiap malam Billy pun selalu menunggu sang raksasa untuk keluar dan menemuinya. Namun dia tetap tidak bisa menerima permintaan sang raksasa untuk menikah dengannya. Tetapi melihat sang raksasa yang tidak pernah memperlihatkan kesedihannya itu, justru membuat Billy menjadi bersedih. Pada suatu hari, Ayah, aku mohon Tuhan, izinkan aku bertemu dengan ayahku. Kalau kau tidak mengizinkan aku bisa mati karena sedih memikirkannya. Tapi aku tak bisa hidup tanpa kamu. Baiklah, aku akan mengizinkanmu pulang ke rumahmu. Benarkah itu Tuhan? Tapi kamu harus berjanji, setelah 1 minggu kamu akan kembali lagi ke tempat ini, Billy. Ya, aku berjanji. Kalau begitu, pakailah cincin ini bersamamu. Cincin? Kalau kamu tidak ingin kembali kemari, Billy, cincin itu akan mengingatkanmu pada tempat ini. Tetapi, Billy, jika kamu tidak juga ingin kembali, maka aku... sudah salah tidur, Billy. pagi itu, Billy membuka mata dari tidurnya. Billy sudah berada di rumahku. Ayah, ini aku Bele. Ayah, aku telah kembali.
ayah tidak sedang bermimpi, anakku. Tidak, ayah. Ayah tidak sedang bermimpi. Ayahnya yang telah bertemu dengan Billy pun kesehatannya semakin membaik. Sementara kedua kakaknya merasa iri dengan adiknya yang semakin cantik bagaikan seorang putri raja. Dengar ya, aku ini bagus. Kita berdua harus membuat dia untuk tidak kembali setelah 1 minggu berlalu. Kau setuju kan atas susuku ini? Lalu raksasa itu pasti akan marah padanya dan dia pasti akan diberi hukuman. Billy, tolong jangan tinggalkan kami lagi ya. Kalau kamu pergi lagi, kami semua akan merasa sedih. Kakak. Billy pun akhirnya terpengaruh dengan bujukan jahat kedua kakaknya. Dia pun melanggar janji yang telah dia ucapkan pada raksasa itu. Kemudian dia kembali lagi ke rumahnya pada hari yang ke-10. Apa yang sudah aku lakukan? Tuan di mana? Aku mohon jawablah aku, Tuan. Tuan di mana? Tuan, jawablah aku. Tuan di mana? Tuan, bukalah matamu. Tuan, ini aku Billy. Ini aku Billy. Aku sudah kembali ke sini. Billy, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Billy. Mungkin aku akan mati dan aku akan meninggalkanmu, Billy. Tapi aku beruntung kita masih bisa bertemu lagi. Tidak, Tuhan tidak boleh mati. Jangan mati. Karena Tuhan itu mau menikah denganku. Sudahlah, jangan kau menghibur. Billy, sudahlah. Tidak, aku tidak menghiburmu. Aku ingin menjadi istrimu, sayang. Tuhan, di mana Tuanku? Dia ada di sini, Billy. Kamu kah? Ya, aku. Dulu aku pernah dikutuk oleh seorang penyihir jahat menjadi seorang raksasa. Sihir itu akan hilang sampai ada seorang wanita yang berkata bahwa dia akan menikah denganku. Hanya kamulah, Billy. Ternyata hanya kamu seorang yang dapat mewakili sihirku yang sesungguhnya, Billy. Billy, Apa Anda yang ada dalam mimpiku? iya, aku adalah peri yang senantiasa menjaga pangeran ini. Pangeran? Billy, bukan hanya wajahmu yang cantik, tapi hati dan tingkah lakumu juga sangat cantik. Kamu memang benar-benar anak yang luar biasa. Kamu pasti menjadi ratu yang sangat anggun. Aku menjadi ratu? Baiklah, sekarang kita masuk ke istanaku, ratuku. Iya. Demikianlah, Billy pun kemudian